warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Kekuasaan Kongsi Dagang VOC. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Repan Dunia Prianda sebagai moderator. Saya Serin Cahaya Zafira sebagai penyaji 1. Saya Berlian Surya Esi sebagai penyaji 2. Saya Herina Salsabila sebagai penyaji 3. Ya, itulah sekian perkenalan diri dari kami. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh penyaji 1 kepada Serin, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya VOC. VOC atau singkatan dari Verenigd Oostindische Company adalah perusahaan dagang Hindia Belanda yang didirikan oleh Johan van Oldenbarneveldt pada tahun 1602. Pada awalnya, kekuasaan VOC ada di Maluku dan di Ambon. VOC melebarkan kekuasaannya dengan melakukan ekspansi dan monopoli perdagangan. VOC dianggap sebagai negara dalam negara karena mampu melakukan perang dan perundingan dengan negara lain dan memiliki tentara sendiri. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Mengawali ekspansinya pada tahun 1605, VOC berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis dapat diduduki oleh tentara VOC. Benteng tersebut dinamai Benteng New Victoria oleh VOC. Pieter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta guna pembelian sebidang tanah dengan seluas 50 x 50 fadem atau 1 fadem sama dengan 182 cm. Tanah inilah yang menjadi hunian daerah kekuasaan VOC di Tanah Jawa dan menjadi cikal bakal kota Batavia. Itulah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, berikan hapus kepada penyaji 1. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji 2. Pada Berlian, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan keserakahan dan kejam VOC. Dalam sejarahnya, VOC didirikan di Amsterdam. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both pada tahun 1602 sampai 1614. Seiring berjalannya waktu, Gubernur Jenderal terus berganti hingga masa jabatan Jeff Koons yang sangat terkenal akan nafsunya untuk menguasai monopoli. Beliau membumi hanguskan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia dan mengganti desainnya menjadi seperti Belanda. Batavia dijadikan markas besar di kawasan Asia, di mana seluruh kendali di kawasan Asia dilakukan di Batavia. Salah satu bukti keserakahan VOC adalah membuat perdagangan di seluruh kawasan di Indonesia. Selain terkena atas keserakahannya, VOC juga terkena atas kekejamannya. Salah satu bukti kekejamannya adalah ikut campur tangannya atas kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dengan cara itulah VOC melestarikan penjajahannya di Indonesia. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Berikan hapus kepada penyaji 2. Baiklah, materi yang terakhir akan disampaikan oleh penyaji ketiga. Kepada Erin, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul VOC Gulung Tikar. Pada abad ke-17 hingga 18, VOC mengalami puncak kejayaan, di mana penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai. Jalur perdagangan yang dikendalikan oleh VOC juga menyebar luas, mulai tersebar dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India, hingga Irian, Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga sangat melimpah. Namun, di balik itu semua, banyak persoalan yang bermunculan. Ternyata, semakin banyak daerah yang dikuasai, maka semakin banyak juga timbul persoalan yang kompleks. Dan semakin luas wilayahnya, maka pengawasan juga semakin sulit. Pada tahun 1749, banyak terjadi perubahan di lembaga kepengurusan VOC, di mana pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Pangeran Willem IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Sementara itu, para pejabat VOC banyak mengeluarkan sikap dan perilaku yang gila hormat, yang cenderung feodalis.
Dan pada tahun 1719, Gubernur Jenderal Henricus Zwartdekro mengeluarkan ordonasi secara rinci untuk pengaturan penghormatan kepada Jenderal Gubernur, Dewan Hindia, dan beserta istri dan anak-anaknya. Posisi jabatan juga disalahgunakan oleh VOC. Mereka menyalahgunakan posisi tersebut dengan cara korupsi, sehingga lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan terjangkit penyakit korupsi. Maka dari hal itu, akhirnya mereka mengalami fase kebangkrutan, dan mereka memutuskan untuk gulung tikar atau mundur. Sehingga akhirnya timbullah ada yang mengungkapkan bahwa VOC kepanjangan dari Virgin Under Korupsi, yang artinya tenggelam karena korupsi. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baiklah, berikan aplaus kepada penyaji kita. Baiklah, itu saja materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jangan lupa Like, Komen, Share and subscribe.